Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mengawali rekoleksi pada hari ini, kita akan buka dengan doa pembukaan. Doakan Bapak Pimpin secara Katolik. Untuk anak-anak yang lain, silakan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat kesehatan, perlindungan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami akan mengikuti kegiatan rekoleksi bersama Bapak dan Ibu Guru. Hadirlah dalam hati kami masing-masing, agar segala yang kami renungkan dan kami niatkan selama rekoleksi hari ini dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Dan semoga Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama merenungkan tentang diri kami dan masa depan kami. Kini ajalah kami untuk senantiasa membuka hati kami akan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, siswa-siswi yang Bapak sayangi, selamat mengikuti kegiatan rekoleksi satu hari bersama dengan Bapak Ibu dengan tema Siapa Saya. Semoga dengan kegiatan rekoleksi satu hari, putra-putri dapat lebih memahami tentang diri kita masing-masing. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mengikuti kegiatan rekoleksi bersama saya Ibu Intan dan saya Ibu Febri. Nah, hari ini kita akan mengikuti rekoleksi dengan membawakan tema apa itu Ibu Intan? Who am I? Apakah di sini semua anak-anak tahu apa itu artinya who am I? Apa artinya Bu Febri? Who am I memiliki arti siapakah aku. Nah, jadi tema yang akan kita bawa adalah siapakah aku. Siapakah aku itu apa Ibu Intan? Siapakah aku? Siapa aku itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, selain itu kita itu adalah anak papa dan mama yang melahirkan kita. Dan kita diciptakan ada perempuan dan laki-laki. Dan papa dan mama menciptakan kita pasti memberikan nama. Dan nama itu memiliki arti.
Nah, anak-anak yang terkasih, dari arti nama, Ibu akan memberikan contoh dari nama Ibu sendiri, yaitu Intan. Ya, Intan itu bisa disimbolkan sebagai berlian yang berkilau, cantik, dan indah. Nah, di sini juga ada Bu Febri. Mungkin Bu Febri bisa memberikan arti nama Febri itu apa sih? Nah, arti nama Febri yang Ibu ketahui dari kedua orang tua Ibu Febri adalah tidak jauh dari kata Februari. Nah, karena Ibu Febri lahir di bulan Februari, maka kedua orang tua Ibu memberikan nama Febri. Nah, mungkin anak-anak di sini juga tak memiliki arti nama ya yang diberikan oleh orang tua anak-anak sendiri. Nah, anak-anak, selain arti nama, kita akan memahami sebuah karakter dalam diri. Anak-anak di sini apakah memahami apa itu arti karakter? Bu Febri mungkin bisa menjelaskan apa itu arti karakter. Nah, karakter atau watak adalah sifat dari dalam diri kita yang bisa memberikan pengaruh pada pikiran, perilaku, dan kebiasaan kita sebagai manusia atau makhluk ciptaan lainnya. Nah, jadi sebagai contoh ya, macam-macam karakter. Nah, dalam gambar yang pertama ini bisa dikatakan sebagai karakter yang ceria, senyum. Lalu yang kedua, karakter mudah bergaul. Lalu apa lagi Bu Intan? Nah, yang ketiga ini adalah karakter penolong. Dan yang keempat ini adalah seorang yang memiliki karakter penyayang. Yang kelima ini memiliki karakter sopan. Nah, ini adalah beberapa karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Dan mungkin masih banyak lagi karakter yang lainnya. Apa saja Bu Febri? Ada penyabar, lalu bijaksana, jujur, kemudian juga ada tadi sopan ya, lalu setia, kemudian ada mandiri, lalu ada dermawan. Nah, lalu berjiwa besar. Berjiwa besar itu bisa digambarkan seperti apa Ibu Intan? Ya, berjiwa besar itu berarti kita bisa menerima diri kita dengan ikhlas. Misalnya, kalau di sekolah kita mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru. Nah, apa yang kita kerjakan yaitu kita ya harus bisa menerima nilai itu dengan ikhlas sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, dari macam-macam karakter yang sudah tadi disebutkan, bukti bahwa aku adalah seorang yang sebagai contoh yang ceria adalah saat aku bisa berbaur dengan teman-teman. Lalu selain itu ketika ada teman yang sedih, aku berusaha menghiburnya supaya ceria. Nah, anak-anak, terkadang kita sulit menemukan hal-hal yang baik dalam diriku. Nah, justru kita malah menemukan hal-hal yang buruk. Misalnya, ya, kita seorang yang malas, kemudian sulit menemukan dalam diri kita. Nah, dari contoh-contoh hal itu, kadang kita merasa bingung, apakah diri kita itu berharga? Nah, kita terkadang pernah merasa tidak berharga. Nah, sebagai contoh nih, suatu saat aku pernah tinggal sendiri di rumah, sedangkan teman-temanku sedang pergi bersama-sama. Mereka pergi makan, berbelanja, dan bersenang-senang. Banyak sekali pikiran yang menggangguku. Nah, itu juga Ibu Febri pernah mengalami hal seperti itu ketika Ibu Febri hanya di rumah, sedangkan di rumah sebelah Ibu Febri mereka bisa bersenang-senang, makan-makan bersama. Di situ terkadang muncul pikiran, apakah aku berharga? Apakah aku berguna? Nah, sering kali muncul seperti itu. Lalu ada pertanyaan, apakah aku tidak seru diajak berteman? Apakah aku tidak cantik seperti mereka, maka aku tidak diajak bersenang-senang? Nah, anak-anak, selain itu aku merasa tidak berharga saat aku masih kecil. Nah, aku tidak pernah didengarkan oleh kedua orang tuaku.
Saat mereka berbicara, aku tidak mengerti apa maksud mereka. Tetapi ketika aku bertanya, mereka malah tidak menganggapku. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Pernahkah kalian merasa tidak berharga? Nah, kita akan melihat bersama-sama video motivasi tentang aku berharga, supaya anak-anak semua bisa semakin bersyukur bahwa diri kita itu istimewa dan kita berharga. Ketika kamu merasa lemah, ketika kamu merasa payah, melakukan ini nggak bisa, lakukan itu gagal terus, pengen banget rasanya berhenti dan pergi yang jauh. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika kamu jatuh dalam hidupmu, ketika kamu rasa perjuanganmu sia-sia, bertobat, jatuh lagi, berubah, kembali lagi, pengen banget rasanya nyerah dan lepaskan ini semua. Namun ingat satu hal, kamu berharga. Ketika dunia mengecilkanmu, lingkungan pun mengabaikanmu, udah percaya tapi dikecewakan, berjuang tapi disia-siakan, seperti gak ada harapan dan rasanya pengen sendiri. Tapi ingat satu hal, kamu berharga. Ya, kamu berharga. Lebih berharga dari kegagalanmu, lebih berharga dari penyesalanmu, lebih berharga dari semua kesalahanmu. Kamu berharga karena Yesus udah tebus kamu. Ya, kamu berharga. Walau dunia bilang kamu gak bisa, bahkan semua orang gak suka, tapi kamu tetap berharga karena Tuhan mau mati buat kamu. Kegagalanmu dibayar dengan salibnya, kecewamu diganti dengan kasihnya. Bahkan ketika kamu merasa gak layak, Tuhan bilang kamu biji matanya. Tuhan sebut kamu anaknya. Tuhan berikan seluruh hidupnya. Jadi kalau kamu berpikir kamu gagal dan kamu merasa gak bisa, gak ada yang mau nerima kamu. Masa lalumu buruk. Coba lihat 2000 tahun yang lalu. Tuhan mati buat kamu karena kamu berharga. Halo anak-anak, tadi kita sudah melihat video. Nah, dari video tersebut kita akan memahami apa sih arti dari video tersebut. Di sini Ibu Febri akan menjelaskan isi dari video tersebut. Nah, dari video tadi kita bisa melihat ya kalimat-kalimat motivasi tentang aku berharga. Nah, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa jatuh, ketika kita dikucilkan, percaya bahwa diri kita itu memiliki keistimewaan tersendiri dan juga kita pun berharga. Selain kita berharga bagi diri kita sendiri pun, kita juga berharga di mata Tuhan. Jadi, anak-anak jangan pernah merasa tidak percaya diri, jangan pernah merasa minder dengan apapun yang ada di dalam diri kita. Kita harus percaya bahwa kita berharga. Nah, ini ada kalimat yang istimewa dari kitab suci, kita ambil sebagai peneguhan kita, sebagai penyemangat diri kita. Apa itu Bu Intan kalimatnya? Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku mengasihi engkau. Ini adalah kalimat dari kitab Yesaya 43 ayat 4a. Jadi anak-anak dapat disimpulkan dalam rekoleksi hari ini mengenai siapakah saya. Lalu dari diri kita memiliki berbagai macam karakter yang mampu membawa kita hidup lebih baik bersama orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita pun harus merasa berharga, bahwa aku berharga, aku pantas disayangi oleh banyak orang. Maka aku harus lebih dahulu menyayangi diriku sendiri. Maka aku bisa bermimpi banyak hal. Jadi anak-anak diharapkan jangan pernah merasa tidak berharga ya. Jadi tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita. Nah, dari seluruh rangkaian kegiatan rekoleksi kita hari ini anak-anak diharapkan untuk memiliki refleksi. Yang pertama, apa yang membuat aku merasa bersyukur menjadi diriku? Nah, yang kedua, apa yang masih aku sesali dalam diriku? Yang ketiga,
apa yang akan aku perbaiki? Baik anak-anak, dari pertanyaan refleksi ini, Ibu Febri dan Ibu Intan mengajak anak-anak untuk kembali menyadari diri bagaimana kita membuat diri kita bersyukur akan diri kita yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, lalu dalam setiap perjalanan itu, apa yang masih aku sesali? Nah, kita gali lagi, kita cari. Selama ini apa sih anak-anak yang merasa sesali dalam diri anak-anak? Lalu dari hal itu, apa yang harus diperbaiki? Nah, ini menjadi fondasi bagi anak-anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik. Nah, dari refleksi ini, Ibu Febri akan mengajak anak-anak untuk membuat aksi. Nah, supaya ada sesuatu yang bermakna, sesuatu yang nyata setelah anak-anak mengikuti rekoleksi hari ini. Membuat apa Ibu Intan? Membuat simbol yang menggambarkan tentang diriku. Nah, contohnya misalnya air. Nah, kita disimbolkan sebagai air supaya dalam hidup kita itu selalu mengalir mengikuti jalan apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada contoh yang lain, Bu Febri? Nah, selain itu, Ibu Febri menggambarkan diri Ibu Febri nih sebagai pohon kelapa. Nah, pohon kelapa itu dilihat gagah, kokoh, lalu dari masing-masing pohon itu bisa digunakan. Nah, jadi diharapkan Ibu Febri ini bisa berguna bagi Bu Intan, bagi Bapak Ibu guru yang lain, dan juga bagi anak-anak. Nah, jadi hari ini aksi yang harus anak-anak buat adalah membuat simbol yang sungguh-sungguh menggambarkan diri anak-anak ya. Jadi coba kembali lagi bertanya, diriku tuh seperti apa ya? Lalu simbol apa yang pas menjadi gambaran diriku? Nah, silahkan anak-anak buat gambar di buku gambar. Lalu nanti hasilnya dikirim kemana Bu Intan? Ke Classroom Agama. Nah, nanti anak-anak kalau sudah selesai menggambar simbol diri anak-anak sendiri, nanti silakan kirim di forum Classroom Agama. Seperti itu Bu Febri. Jadi ini sifatnya wajib ya, anak-anak harus membuat simbol diri. Baik, hari ini rekoleksinya sudah selesai ya Bu, tidak terasa ya? Ya, tidak terasa rekoleksi kita sudah selesai. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua, terutama dalam perkembangan diri anak-anak untuk nanti masuk ke jenjang berikutnya. Nah, setelah ini anak-anak akan memasuki jenjang berikutnya, yakni di sekolah menengah pertama. Setelah SD, sekarang akan menjadi siswa-siswi SMP. Jadi diharapkan anak-anak jangan pernah merasa minder ya. Di lingkungan baru, dengan teman-teman baru, berusahalah menjadi pribadi yang berharga bagi mereka semua. Ya. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi pada rekoleksi berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah, sampai jumpa. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta.
Anak-anak yang terkasih, kegiatan refleksi pada hari ini sudah selesai, maka kita akan tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan rekoleksi ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun kami. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua dalam mengamalkan hasil rekoleksi ini. Semoga sungguh membawa kesegaran dan pembaharuan bagi siswa-siswi, sehingga mereka semakin mantap menjadi umat-Mu, semakin terbuka untuk melayani sesama, dan di atas semua itu, semakin takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Allahku luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia.